Shalom, kembali berjumpa di dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta bersama saya Vikaris Setioko. Semoga saudara dalam keadaan baik dan sehat dimanapun kini saudara sedang berada. Saat ini marilah kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada siapa lagi ya Tuhan kami berseru, kami memohon, jikalau bukan kepadamu, Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang penuh kuasa untuk campur tangan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang boleh kami jalani saat ini, betapapun keadaannya, ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik dan kami syukuri. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berilah roh-Mu bekerja dalam hati setiap kami, sehingga taburan firman-Mu boleh menumbuhkan daya kehidupan dalam hati setiap kami. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita yang menerangi langkah hidup kami selama kami berjalan di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Tuntun kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, pimpin kami, sertai kami, jaga dan lindungi kami, pelihara dan rawat kami Tuhan, berkati kami senantiasa. Kami serahkan doa permohonan ini, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Beberapa hari ke belakang ada sebuah tren, sebab salah satu band di tanah air kita mengangkat sebuah ayat Alkitab di dalam salah satu konser mereka. Dan hal itu menjadi viral, menjadi rebak di jagat media sosial kita. Secara khusus, generasi muda pasti tidak asing dengan ayat yang baru saja saya sebutkan tadi. Ayat itu adalah terambil dari Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Ayat viral yang akhir-akhir ini rebak di jagat media sosial kita. Sebuah bagian firman Tuhan yang mengatakan demikian kepada kita. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim, untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjarah anak-anak yatim. Sungguh bagian firman ini adalah sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Inilah firman Tuhan yang disampaikannya melalui perantaraan Nabi Yesaya kepada orang-orang sebangsanya, yaitu umat Yehuda. Pada saat itu, situasi berbangsa dan bernegara di Yehuda sungguhlah syarat dengan keprihatinan. Dikatakan dalam ayat ini tadi, terjadi suatu krisis kepercayaan kepada para pemimpin bangsa, pemimpin umat. Krisis ini mencakup krisis sosial dan ekonomi. Ketika kelas elit atau kelompok elit memperkaya diri melalui praktik-praktik hukum yang curang, sementara rakyat kecil, seperti di sini dikatakan, orang-orang sengsara, janda-janda dan anak-anak yatim, jauh dari kata cukup atau sejahtera. Inilah yang memprihatinkan bagi Nabi Yesaya ketika ia hidup di masanya, dan firman Tuhan melaluinya menjadi suatu teguran yang nyaring, suatu suara yang keras, menjadi teguran bagi setiap orang yang mendengar dan membacanya, termasuk kita pada hari ini. Situasi ketika hukum Torah yang seharusnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan justru rentan untuk dipelintir oleh para penguasa, orang-orang yang memiliki kuasa untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Inilah situasi yang jika dirasa-rasakan cukup mirip dengan keadaan kita berbangsa dan bernegara saat ini. Ketika ada orang-orang yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Ketika ada orang-orang yang mengarang keputusan-keputusan yang lalim. Ketika ada orang-orang yang memutarbalikkan keadilan dari orang lemah dan merebut hak orang-orang sengsara. Ternyata
sejak dulu sampai hari ini penyakit manusia masihlah sama. Manusia dapat melakukan hal yang sangat-sangat menyesakkan dada. Karenanya ada peribahasa atau ungkapan dalam bahasa Latin yang mengatakan homo homini lupus, yang artinya adalah manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Homo artinya manusia, lupus artinya serigala. Peribahasa itu hendak menggambarkan bagaimana di dalam diri setiap kita manusia terdapat potensi buruk ketika kita rentan untuk menyerahkan diri kita, tubuh kita, hidup kita untuk menjadi alat bagi kejahatan atau alat bagi si jahat. Sebab di dalam kita masing-masing ada benih-benih sifat antaka yang dapat terejawantahkan dalam perbuatan-perbuatan yang mencelakakan atau merugikan sesama kita, merugikan orang lain. Dan ini patut kita waspadai supaya di dalam hidup kita, ketika ada pilihan bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita atau mendatangkan celaka bagi sesama kita, hendaknya kita memilih untuk kita menyerahkan diri kita dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi sarana untuk membawa berkat bagi orang lain. Tidak mencelakakan mereka melalui sifat-sifat antaka kita masing-masing. Ayat ini berbunyi bagi setiap kita, tidak hanya berbunyi bagi sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan setiap kita. Sebab setiap kita manusia patut untuk mewaspadai sifat-sifat antaka dalam diri setiap kita dan justru mengembangkan potensi-potensi kebaikan dalam hati kita. Menjadi orang-orang yang penuh dengan empati, kepedulian, dan kepekaan untuk tergerak berdasarkan kasih, berbuat baik kepada sesama kita untuk menyuarakan atau menjadi corong kebenaran bagi bangsa kita. Sebab pada saat itu keadaan di Yehuda ketika zaman Nabi Yesaya, di tengah situasi yang syarat dengan keprihatinan itu, ada banyak orang yang memilih untuk menutup mata, memekakkan telinga, dan enggan untuk berkomentar, bersuara menanggapi hal yang sejatinya patut untuk ditanggapi. Karenanya hendaklah kita menyerahkan diri kita untuk menjadi alat kebenaran, untuk menjadi corong kebenaran, menjadi sarana yang digunakan Tuhan untuk mendudukkan apa yang benar, apa yang masih masuk akal, apa yang dapat menjadi kebaikan bagi banyak orang. Itulah pesan Tuhan bagi kita hari ini, pesan yang sederhana untuk menjadi suara kenabian di tengah kondisi berbangsa dan bernegara kita di saat ini. Seperti salah satu band yang dengan berani mengangkat ayat Alkitab ini untuk menyerukan kepada dunia, kepada masyarakat, apa yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk mereaksi hal tersebut. Kiranya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.